Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Chandra Rinanda. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai materi tentang workshop kebijakan pengembangan fisheries and aquaculture estate. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki perairan laut yang begitu luas. Bahkan perairan laut Indonesia melebihi luasnya perairan laut Cina. Namun, produksi perikanan Indonesia masih di bawah Cina. Oleh sebab itu, perlu mengoptimalkan produksi perikanan Indonesia dengan didukung oleh data, iptek, dan SDM yang terampil. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Secara potensi, perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton per tahun, perikanan tangkap di perairan darat sebesar 0,9 juta ton per tahun, dan 6,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya. Kaidah perikanan berkelanjutan Indonesia dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah aspek ekologi, yang kedua aspek sosioekonomi, yang ketiga aspek masyarakat atau komunitas, dan yang keempat adalah aspek kelembagaan. Fishery Management Plans atau pengelolaan perikanan berkelanjutan merupakan instrumen penting dalam melaksanakan pengelolaan perikanan, tidak hanya sebuah konten tapi juga merupakan sebuah proses untuk pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Di sini pengembangan Fishery Management Plans di Indonesia dikembangkan pada dua tingkat. Yang pertama, tingkat nasional dikembangkan oleh KKP, dan yang kedua, tingkat pemerintah daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. FMP sendiri merupakan penentu kemampuan pemerintah untuk melestarikan sumber daya perikanan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari SDGs 14, yaitu Live Below Water. Untuk mencapai tercapainya tujuan SDGs 14, pemerintah mengelola WPP RI sebagai base ekonomi perikanan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa multi-stakeholder group dalam mengelola perikanan berkelanjutan, diantaranya ada intergovernment, akademisi, business players, dan lembaga komunitas seperti NGO, LSM, serta lembaga lainnya. Fisheries Multi-Stakeholder Platform sendiri didefinisikan sebagai inisiatif berbagai platform untuk kolaborasi di antara para pemangku kepentingan sebagai basis mitra komitmen jangka panjang mereka untuk mencapai agenda, sasaran, dan tujuan bersama dalam WPP dan tingkat nasional. Pengelolaan perikanan berkelanjutan tidak hanya di laut, tetapi juga meliputi perikanan darat. Perairan darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan atau korporasi yang diukur mulai dari garis pasang surut rendah air laut ke daratan. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat, yang selanjutnya disingkat sebagai WPP-NRIPD, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. Tujuan pembangunan perikanan darat ada tiga. Yang pertama ada business sustainable. Di sini maksudnya adalah menjamin usaha masyarakat yang bergantung dari potensi perikanan di perairan darat. Yang kedua ada keberlanjutan habitat. Maksud dari di sini adalah menjamin kesehatan lingkungan tempat sumber daya ikan mencari makan, bertelur, serta berkembang. Dan yang terakhir ada keberlanjutan sumber daya ikan. Di sini maksudnya menjamin kelestarian sumber daya ikan di perairan darat, khususnya jenis asli ataupun endemik. Berikut ada beberapa strategi pengelolaan perikanan darat yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu tentang pembagian tugas sesuai kewenangan pengelolaan perikanan di perairan darat. Artinya hal ini pembagian tugasnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua, meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya dari unsur masyarakat pengguna dan lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka pengelolaan bersama yang berkelanjutan. Yang keempat, pengembangan sistem pengelolaan perikanan yang operasional secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, rasionalisasi dan optimalisasi upaya perikanan yang berkelanjutan. Sekilas ulasan tentang materi kebijakan pengembangan fisheries dan aquaculture estate dalam workshop kemarin, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.